Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6370 Keputusan Song Yun. Saat pertama kali bertemu Chu Feng, saya merasa dia akan memiliki potensi besar di masa depan. Tapi saya tetap salah menilainya. Siapa sangka aku bisa menjadi seperti ini? Di seluruh dunia seni bela diri, ada begitu banyak monster berbakat, tetapi dia masih bisa menjadi yang terkuat. Dewi Harapan menghela nafas. Meskipun begitu, selama aku bersama Song Yun, aku selalu dilindungi dan karena itu aku hanya punya sedikit kebebasan. Tapi Song Yun juga akan membawa berita dari dunia luar. Semoga Dewi Harapan juga telah mendengar tentang urusan Chu Feng. Saudara Chu Feng adalah putra Jie Ranking. Menurutku, ayahnya juga bukan orang yang sederhana. Dia hanya berpura-pura lemah dengan sengaja di dunia ini. Dengan orang tua seperti itu, saudaraku Chu Feng pasti tidak akan kuat, apalagi dia sangat kuat, kata Song Yun. Sayangnya, ngomong-ngomong, Chu Feng juga orang yang menyedihkan. Dia dilahirkan dalam keluarga baik-baik, tetapi karena dia bertemu dengan kakek yang tidak masuk akal, Chu Feng harus mengandalkan diri sendiri sepanjang hidup dan menderita begitu banyak hal dengan sia-sia. Berbicara tentang asal-usul, yang dikeluhkan Dewi Harapan bukanlah betapa hebatnya Ibu Chu Feng, melainkan betapa sulitnya hidup Chu Feng. Bagaimanapun, dia telah melihat apa yang dialami Chu Feng. Segera, Song Yun membawa ibunya ke sebuah gua rahasia. Gua itu dalam dan luas, seperti istana alam yang dibangun di dinding batu. Namun saat mereka sampai di sini, Dewi Harapan merasa gelisah, jadi dia mengingatkan Song Yun, "Yun, ada roh jahat di sini, kamu harus berhati-hati." "Jangan khawatir, Ibu. Aku pernah ke sini sebelumnya. Tidak ada bahaya." Melihat Song Yun mengatakan ini, Dewi Harapan juga menghilangkan keraguannya. Bagaimanapun, kekuatan putrinya saat ini jauh lebih kuat daripada dirinya, seorang wanita tua. Dan bila Anda masuk lebih dalam, Anda akan menemukan mural yang terukir di gua tersebut. Mural-mural tersebut secara jelas menceritakan sebuah kisah. Apa ini? Dewi Harapan tampak penasaran. Saya telah mempelajarinya sejak lama, dan saya dapat memahami cerita yang diceritakan di sini. Bercerita tentang monster di zaman kuno. Monster itu sakit parah dan sulit disembuhkan. Dia tidak akan hidup lama. Namun, iblis ini telah mempelajari ilmu sihir. Selama dia memurnikan jiwa orang-orang yang dicintainya, dia dapat menyembuhkan penyakit ini. Dan satu-satunya kerabat yang dimiliki monster ini adalah ibunya. Ketika ibunya mengetahui hal ini, ia pun rela mengorbankan jiwanya untuk mengusir penyakit jahat itu. "Ibu, apakah menurutmu cerita ini menyentuh?" tanya Song Yun. Namun sebelum ibunya sempat menjawab, Song Yun mulai batuk hebat dan memuntahkan banyak darah. Keadaannya yang menyedihkan itu sama seperti ketika Chu Feng melihatnya sebelumnya. Namun, situasi Song Yun saat ini jauh lebih tragis dari sebelumnya. Tak lama kemudian, dia tak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah, berguling kesakitan. Bukan hanya rambutnya yang acak-acakan, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah aneh. Hal ini membuat Dewi Harapan sangat cemas, tetapi dia tidak dapat mengendalikan Song Yun sama sekali. Baru setelah Song Yun tenang, Dewi Harapan dapat membantunya berdiri. "Bu, aku baik-baik saja." Song Yun berbicara, terdengar lemah. "Bagaimana bisa baik-baik saja? Yun, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Atau dia dipukuli? Siapa yang melakukannya?" Song Yun melihat ibunya penuh dengan kekhawatiran. Ibu mana yang tidak akan khawatir saat melihat anaknya kesakitan seperti itu? Song Yun tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap ibunya dan bertanya dengan lemah, "Bu, kalau aku sakit, aku butuh nyawamu untuk mengobatinya. Apa ibu bersedia mengorbankan nyawamu?" Mendengar ini, Dewi Harapan membeku karena terkejut, seolah-olah membatu. Hanya menatap Song Yun seperti itu. Dia memiliki perasaan campur aduk. Selain mengkhawatirkan kesehatan Song Yun, dia juga sangat terkejut dan sedikit marah. Namun, dia tidak memarahi Song Yun karena mengatakan hal-hal seperti itu. Sebaliknya, setelah beberapa saat, dia tampak menerimanya
dan bahkan kemarahan dan keterkejutan di matanya berangsur-angsur menghilang. Yun-er, penyakitmu kelihatannya tidak sederhana. Jika itu benar-benar merenggut nyawa ibumu, tidak perlu bertele-tele. Asal kamu mau mengatakannya, ibu bersedia menyembuhkanmu. Pada titik ini, Dewi Harapan benar-benar menunjukkan senyum tipis, mengulurkan tangannya, dan membantu Song Yun merapikan rambutnya yang berantakan. Yun-er, kau tidak perlu menceritakan apa yang terjadi. Ibumu tidak berguna. Jika kau bertemu musuh yang kuat, ibumu tidak akan bisa membantumu. Tetapi jika kehidupan ibumu benar-benar dapat menyembuhkan penyakitmu, kamu tidak perlu merasa bersalah. Baguslah, setidaknya ibu bisa membantumu. Lagi pula, ini untuk membantumu memperpanjang hidupmu, yang merupakan hal yang sangat penting. Sebenarnya, kamu adalah kelanjutan hidupku. Sejak kamu lahir, aku merasa tidak penting seperti apa sisa hidupku nanti. Yang terpenting adalah kamu bisa tumbuh sehat dan bahagia serta hidup bahagia selamanya. Yun-er, aku tahu kau bukan anak yang berhati lembut. Aku juga pernah berpikir, apakah aku akan berhati lembut jika suatu hari aku menjadi musuhmu. Tapi sekarang aku harap kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri seperti biasa. Dan jangan bersikap lemah lembut meskipun itu aku. Setelah berkata demikian, Dewi Harapan tersenyum dan memejamkan matanya. Yun-er, silakan. Song Yun terdiam lama sekali, hanya menatap ibunya dengan ekspresi yang rumit. Tiba-tiba, dia tersenyum. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan penghalang pun muncul, dan noda darah di tanah serta pakaian di tubuhnya pun kembali bersih. Oh, ibu, aku hanya menggodamu. Aku baik-baik saja. Jika Anda tidak percaya, silakan periksa sendiri. Saat Song Yun berbicara, dia mengambil inisiatif untuk meletakkan tangan Dewi Harapan di pergelangan tangannya. Dewi Harapan sudah bersiap untuk mati. Ia membuka matanya dan menatap senyum Song Yun yang cemerlang dan kejam, merasa sedikit linglung. Namun, ekspresi Song Yun sebelumnya tidak tampak seperti sedang berpura-pura, melainkan senyumannya saat ini tampak seperti reaksi dari lelucon yang berhasil. Untuk sesaat, dia tidak dapat membedakan mana perkataan Song Yun yang benar dan mana yang salah. Jadi dia hanya melepaskan kekuatan penghalang dan memeriksa luka-luka Song Yun, hanya untuk menemukan bahwa Song Yun benar-benar aman dan sehat. Anak sialan, bagaimana kau bisa menakuti ibumu dengan hal seperti itu? Ibunya menampar lengan Song Yun dengan keras. Oh, jarang sekali aku punya waktu untuk dihabiskan bersama ibuku. Ini namanya menekan dulu baru memuji. Ibu, kalau ibu pergi ke tempat ini, ibu punya kejutan buat ibu. Song Yun mengeluarkan peta. Apakah ini alasanmu membawaku ke sini? Tanya Dewi Harapan sambil melihat tanda pada peta. Tentu saja, aku sudah menyiapkan kejutan untuk ibu. Cepatlah datang, ibu. Song Yun mendorong Dewi Harapan keluar dari gua. Setelah Dewi Harapan terbang, senyum di wajah Song Yun langsung menghilang. Dia berjalan kembali ke dalam gua dan melambaikan lengan bajunya. Seluruh gua menjadi sangat gelap, dan sebuah formasi hitam aneh muncul, disertai dengan suara ratapan. Jika diperhatikan lebih dekat, sebenarnya ada puluhan ribu jiwa yang berjuang dalam formasi itu. Mereka semua telah disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam formasi. Mereka telah kehilangan kesadaran diri dan hanya merasakan sakit karena terpenjara di sini. Formasi itu sedang beroperasi dan jelas sudah ada di sini dalam waktu yang lama. Namun Song Yun mengeluarkan selembar kertas jimat dan melemparkannya ke dalam formasi. Formasi itu berubah menjadi api dan menghilang bersama dengan kertas jimat itu. Formasinya hancur. Song Yun menghela nafas dan bergumam, itu tidak sepenuhnya kejam. Itu jelas bukan hal baik bagiku, kan? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.